selamat pagi teman-teman semua. Ya, kita jumpa lagi di program Bisnis Forum dari bisnis.id. Nah, ini sebelumnya luar biasa ya teman-teman. Di hari Sabtu ini mungkin lagi libur weekend ya, kita meluangkan waktu untuk belajar ya sesuatu yang mungkin penting buat bisnis teman-teman. Nah, mungkin di sini kita bisa menyapa dulu beberapa yang udah sering hadir di program Bisnis Forum ya. Oh, di sini juga udah ada panel expert bisnis.id, Pak Iskandar. Selamat pagi, Pak Is, ya. Terus saya lihat juga ada beberapa teman-teman kita ya yang udah sering hadir juga. Di sini ada Mas Wildan. Ini Mas Wildan yang dari Pekalongan itu bukan ya? Boleh teman-teman silakan drop namanya, tulis namanya dan juga asal kotanya ya, biar kita bisa saling berkenalan, terutama buat teman-teman yang baru hadir atau mengikuti program bisnis forum ini. Ya, jadi bisnis forum ini adalah sebuah apa ya, sebuah wadah ya buat kita saling berdiskusi, terutama soal hal-hal penting seputar bisnis atau isu-isu terkini di dalam bisnis. Dan tentunya di pagi hari ini sudah ada apa master guru kita ya Pak Budi Isman ya yang beliau tentunya banyak sekali ilmu dan pengalaman di dalam bisnis. Selamat pagi Pak Budi. Pagi Mas Alvan, pagi Oh, semuanya ya. teman-teman. Oke, Pak Budi kali ini ingin sharing soal scale up teman-teman ya. Nah ini scale up ini adalah sesuatu yang penting ya di dalam bisnis dan tentunya mungkin 5-10 tahun terakhir istilah scale up ini banyak digunakan buat teman-teman yang sedang mendevelop bisnisnya ya. Jadi kayaknya seolah-olah kalau bisnis itu belum bisa scale up maka belum tuntas tuh ya tugas bisnisnya ya. Jadi scale up adalah sesuatu yang terus-menerus dikejar ya oleh banyak pebisnis teman-teman kita yang punya usaha dan mencoba mengembangkan bisnisnya gitu. Setelah bisnisnya di develop dengan baik gitu ya, mulai menghasilkan revenue, mulai menghasilkan profit dan mencoba untuk scale up ya, scale up baik dari kapasitas produksinya atau scale up dari jumlah cabangnya, ternyata yang terjadi malah bisnisnya itu ngedrop ya. Revenue mungkin tumbuh tapi profit malah berantakan gitu. Cash malah habis-habisan gitu. Sehingga yang terjadi begitu 2 tahun scale up, yang terjadi bukan bisnisnya makin banyak gitu ya, tapi bisnisnya malah jadi tutup gitu. Nah ini tentunya jadi perhatian kami juga ya. Saya, Pak Budi, juga panel expert bisnis.id sering menyoroti hal ini dan itu menjadi bahan diskusi kita gitu ya. Kenapa ya bisa terjadi seperti ini gitu. Nah, mungkin teman-teman yang hadir kali ini juga penasaran ya, kenapa kok banyak bisnis yang justru hancur pada saat dia mencoba untuk scale up gitu ya. Nah, kali ini pagi ini Pak Budi sudah menyiapkan satu tema yang menurut saya sangat menarik ya. Istilahnya itu sustainable scale up gitu ya Budi ya. Ya, Bagaimana kita membangun bisnis yang bisa tetap sustain ya pada saat kita mencoba untuk membesarkan bisnis kita. Nah, tentunya dari pengalaman beliau memimpin banyak perusahaan multinasional ya yang umurnya itu puluhan tahun ya, brand-brand yang Pak Budi pimpin itu umurnya udah puluhan tahun. Ini menunjukkan bahwa ternyata bisa juga kok kita scale up dan kita tetap sustain gitu ya. Nah, namun mungkin ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Mungkin ada formula-formula khusus nih yang mesti diperhatikan buat teman-teman yang pengen scale up ya dan tetap bisa sustain di bisnisnya ya. Nah, Pak Budi sudah menyiapkan materinya untuk sharing ke teman-teman semua. Jadi pastikan teman-teman menyimak dengan baik ya. Dan tentunya seperti biasa di bisnis forum ya, forum ini akan sangat bernilai kalau teman-teman bisa langsung berdiskusi ya dengan Pak Budi terkait dengan isu terkini maupun terkait dengan kondisi bisnisnya. Ya, jadi nantinya kita berikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa bertanya langsung ke Pak Budi gitu ya, boleh mengacungkan tangan atau mungkin boleh juga nanti bisa drop pertanyaannya di kolom chat ya. Jadi pastikan teman-teman menyimak dengan baik ya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari konsep sustainable scale up ini dan teman-teman bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini mengganggu bisnis teman-teman gitu ya. So, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini dan saya persilakan ke Pak Budi Isman ya untuk menyampaikan. Silakan Pak Budi.
Oke, terima kasih Mas Afan, terima kasih juga Raisa ya yang sudah memperkenalkan juga tentunya saya juga mau nyapa ada Pak Iskandar ya yang sudah hadir juga sebagai salah satu panel expert bisnis ID ya bidang keuangan. Nah, jadi pagi ini memang kita akan coba bahas mengenai scale up karena itu salah satu seperti Mas Tovan katakan tadi topik yang sering sekali didiskusikan ya bersama kita juga dan juga sering sekali kalau kita ketemu sama teman-teman itu Ya, ya mimpinya kan pengen besar gitu ya. Jarang yang tidak punya mimpi besar gitu ya. Nah, tapi inilah pelajaran yang mungkin teman-teman yang hadir di sini, saya lihat juga tadi itu ada Wildan. Wildan kalau nggak salah itu Jogja ya, Mas Sofan. Ada Mas Kris juga kayaknya Jogja ini juga ini. Kalau nanti suara saya agak terputus-putus, kasih tahu ya. Karena saya kebetulan lagi libur di Bali nih, jadi lagi di villanya, jadi nggak tahu saya ini wifi-nya bagaimana. Sedangkan kalau pakai handphone saya ini kayaknya juga sinyalnya tidak terlalu bagus. Ini masih masih oke Raisa, anunya saya. Masih aman, Pak. Suara terdengar jelas dan videonya juga terlihat jelas. Oke, kalau gitu kan aman saya ya. Jadi mudah-mudahan aman banyak. Jadi kita coba ya, mungkin selama sampai nantinya di sini kebetulan sudah jam 11, jadi di situ jam 10 ya. Mungkin sampai jam 11 waktu Jakarta gitu ya. Kita coba diskusikan, saya sharing dulu ya dengan teman-teman. Nah, nanti setengah jam terakhir, tentunya teman-teman sudah menyiapkan mungkin ya, mungkin catatan, mungkin ada pertanyaan spesifik mengenai perusahaannya teman-teman, atau mungkin studi kasus yang lainnya yang bisa kita diskusikan. Nah, dari situ kita bisa diskusi dan juga mungkin ada masukan dari Mas Taufan, ada mungkin Pak Is, atau teman-teman lainnya juga bisa. Jadi forum ini memang forum yang lebih informal kita ya untuk belajar hari Sabtu apalagi ya semua orang pada liburan ya saya juga lagi cuti tapi ya kita untuk teman-teman kita tetap harus on air ya bersama-sama. Oke, saya coba dulu ya untuk berbagi gitu ya. Saya share dulu materinya. Ya. Bisa lihat nggak dari saya? Oke, sudah terlihat jelas, Pak? Oke, jadi setelah bicara dengan teman-teman, dengan Mas Taufan juga ya, soal topik bisnis forum, ini sebetulnya semacam serialnya ya, dari yang bisnis forum yang sebelumnya ya. Jadi ini lebih spesifik soal scale up-nya. Jadi apa sih strategi yang tepat ya untuk scale up yang sustainable? Nah, itu pertanyaannya, kata-katanya itu sustainable itu berarti jangka panjang berkelanjutan. Nah, ini yang disampaikan oleh Mas Taufan tadi itu. Nah, saya yakin teman-teman punya mimpi bisnisnya besar, tapi bukan hanya sekedar besar, pengennya juga lama, kan gitu ya. Lama saja juga nggak cukup, tapi harus punya profit. Profit saja tidak cukup, tentunya harus tumbuh kan gitu ya. Nah, itu kan mimpi semua orang ya. Jadi kalau kata-kata kita di bisnis ID, bangunlah bisnis yang sustainable, jangka panjang, profitable, menguntungkan, dan growing atau tumbuh sepanjang masa ya. Nah, jadi mungkin bagi teman-teman yang tadinya sudah mengisi ya apa dari mana teman-teman berada gitu ya. Kemudian bisnisnya apa? Mungkin sedikit saja tadi sudah dikenalkan oleh Mas Taufan ya. Jadi selama ini memang saya banyak sekali bukan hanya sudah bekerja ya di perusahaan-perusahaan yang besar, tapi juga membangun bisnis, membantu teman-teman bangun bisnis, membesarkan bisnis juga. Jadi beberapa eh, bisnis-bisnis yang kebetulan saya ikut memimpin atau bekerja itu malahan hampir semuanya itu ratusan tahun gitu ya. Jadi udah lama banget, ya, 1 abad gitu ya. Em, jadi misalnya mobil oil udah 1 abad lebih, Shell apalagi di tahun 18-an sudah ada di Indonesia dia. Nah, Coca-Cola 140 tahun. Kalau SGM itu mungkin sekarang udah 70 tahun gitu ya. Nah, semuanya itu punya pola-pola tersendiri. Nah, nanti tentunya setelah saya pensiun dulu ya,
sampai sekarang ini hampir 16 tahun saya dengan Mas Taufan, dengan kawan-kawan di bisnis ID juga mencoba membantu ya teman-teman membangun bisnisnya yang sustainable, profitable, dan juga growing tadi itu. Kita melihat pola-polanya ya. Makanya di bisnis ID kita punya beberapa program yang fundamental, misalnya seperti Smart Business Map ya. Nah, nanti saya singgung sedikit juga soal itu karena itu juga penting nantinya pada saat kita belajar gitu. Kemudian ada program-program lainnya. Dari pola-pola itu pun akhirnya ya kita juga punya kesimpulan sebetulnya sama gitu ya. Masa ada sebetulnya pola yang sebetulnya bisa kita gunakan oleh teman-teman. Kalau teman-teman pelajari nantinya, mungkin ini bisa teman-teman gunakan untuk memperbaiki bisnisnya teman-teman gitu ya. Nah, jadi kita akan coba gunakan waktu sampai jam 11 waktu Jakarta gitu ya. Karena saya di Bali ini udah jam 11 soalnya 11.13. Nah, setelah itu saya sangat terbuka untuk kita diskusi. Jadi karena itu diskusi itu lebih enak ya, lebih 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 mengena untuk teman-teman juga. Oke, jadi hari ini kita bahas apa sih kan itu ya. Jadi ada mungkin 5 aja topiknya dan sekaligus ada sedikit game lah ya, mungkin di akhirnya gitu ya, biar teman-teman juga bisa semacam bikin checklist ya atau cek bisnisnya teman-teman gitu ya. Apakah mungkin siap juga untuk di scale up atau tidak gitu ya. Nanti kita coba setelah kita pelajari mungkin faktor-faktor apa saja mungkin yang teman-teman perlu pertimbangkan nantinya gitu ya. Jadi ada 5 topik ya, kenapa kita scale up ya, dan kenapa itu sering membuat bisnis kita menjadi makin sulit. Bedanya pertumbuhan saja, scale up dan sustainability itu apa? Mungkin ada fondasi-fondasi tertentu ya yang bisa kita pelajari dulu untuk memperbesar bisnis. Dan juga mungkin teman-teman jangan lupa bahwa kalau kita mau scale up, mau membesarkan bisnis itu biasanya akan ada hubungannya juga dengan dana ya atau cash atau uang ya, karena untuk membangun bisnis yang tumbuh ya apapun itu gitu ya, maka kemungkinan besar teman-teman juga butuh dana mungkin ya gitu ya, karena apakah itu dananya dari dana sendiri atau dana orang lain itu lain lain persoalan lagi. Jadi mungkin 5 topik ini akan kita diskusikan ya. eh, untuk teman-teman nantinya coba catat, mungkin bisa renungkan implikasinya ke bisnis saya apa gitu ya. Nah, kemudian nanti apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki bisnis saya. Oke, so saya akan mulai dulu ya. Sebetulnya seperti yang saya bilang tadi itu nggak ada yang kita nggak pengen scale up atau besar ya. Mungkin setiap saya bertemu dengan teman-teman tanya mimpinya apa ya, pengen bisnisnya besar Pak. Nah, tapi kan besar itu aja kan tidak cukup ya. Jadi mungkin pertanyaan yang sering juga kami tanyakan kepada teman-teman, para owner, para founder itu, ya sebetulnya kalau naik, kalau besar pun bisnis Anda, omset Anda naik 3 kali lipat, 5 kali lipat, 10 kali lipat gitu ya. Masalahnya bisnisnya semakin bagus dan kuat atau malahan semakin kacau. Nah itu sering sekali kita tanyakan seperti itu supaya mencoba membuka matanya teman-teman. Karena besar saja kadang-kadang juga um, apa ya namanya, bukan manipulasi ya, besar saja tidak cukup kan itu ya. Kita mungkin suka melihat besarnya, suka melihat cepatnya ya, tapi kalau itu membuat kita bisnisnya malahan makin kacau, makin ruwet ya, makin sulit dikendalikan, maka mungkin itu bukanlah sesuatu yang kita inginkan ya. Jadi nggak ada yang mau stop teman-teman ya untuk scale up. Nah, cuman untuk scale up tuh kalau bisa pakai perhitungan, ada strateginya, ada pola-polanya yang teman-teman mungkin bisa gunakan. So, ada beberapa jebakan ya. Kalau kita lihat Mas Tovan juga tadi di pembukaan udah lihat ya, udah kasih lihat gitu bahwa justru kadang-kadang ya banyak sekali dan nanti ada juga studi kasus nantinya ya yang akan kita bahas. Ya, kadang-kadang misalnya kita menambah misalnya cabang, menambah daerah baru ya, outlet tambah, malah justru profitnya jadi masalah gitu ya.
omset kita naik, tapi malahan cash kita ya, jadi bermasalah gitu ya. Dan itu sering sekali tuh. Itu eh itu udah makanan pokok kita sehari-hari itu kalau kita bicara dengan teman-teman ya Mas Taufan ya. Ini omset naik Pak, aduh tapi cash flow saya jadi masalah nih kan itu ya. Habis itu tadi itu ya customernya banyak, tapi makin banyak customer makin pusing ya. Komplainnya makin banyak. Ada juga tuh teman-teman yang hobinya nambah produk, nambah SKU, nambah jenis barangnya. Tapi akibatnya apa? Ya, inventorinya bermasalah. Banyak apa barang yang malah nggak jalan. Kalau nggak jalan barangnya, akhirnya tertanam cashnya di situ. Sehingga menjadi cash flow-nya kembali lagi menjadi masalah lagi. Nah, ada juga ya kadang-kadang ya kita butuh tim ya. Karena untuk kita untuk tumbuh, untuk scale up, kita harus bangun timnya. Nah, kalau kita tidak tepat membangun bisnisnya, justru malahan keputusan kita yang selama ini cukup cepat menjadi lambat karena mungkin kita nggak punya sistemnya ya. Nah, kemudian yang paling sering juga pertanyaan-pertanyaan kita adalah ke teman-teman ya, seberapa banyak ketergantungannya bisnis Anda itu terhadap Anda sebagai owner dan foundernya. Nah, kalau semakin tinggi itu tentunya kesiapan kita untuk betul-betul bisa scale up dan menjadi besar dengan baik menjadi persoalan gitu ya. Jadi intinya apa sih? Pertumbuhan atau scale up itu tanpa dibarengi dengan kemampuan atau capability ya dari semua fundamental bisnisnya itu, maka itu seperti kita menambah beban, menambah kekacauan saja ya. Dan itu sering sekali terjadi ya. Nah, mungkin teman-teman bisa refleksikan ke diri masing-masing bagaimana teman-teman membuka cabang dan segala macam. Nah, saya tahu Mas Kris di sini mungkin punya banyak juga pengalaman-pengalaman itu ya, manis dan pahitnya ya. Jadi karena saya sering diskusi juga dengan Mas Kris itu. Jadi ini relevan untuk Mas Kris juga nih hari ini. Oke? Jadi jangan akhirnya kan gitulah jebakan-jebakan ini juga teman-teman harus perhatikan gitu ya. Jadi tidak tidak semuanya itu cantik, tidak semuanya itu bagus. Kata-kata scale up tuh memang apanya memabokkan lah gitu ya. Semuanya orang pengen gitu. Nah, jadi hati-hati aja jebakan-jebakannya ini. Jadi intinya apa sih kan ya? Pertumbuhan itu tidak sama dengan sebetulnya scale up, tidak juga sama dengan sustainable scale up. Jadi yang harus kita cari adalah bagaimana kesiapan kita untuk bisa tumbuh gitu ya. Lalu kita bisa scale, tapi scale-nya itu yang sustainable gitu ya. Sehingga ya tadi itu harapan kita adalah seperti perusahaan-perusahaan yang tadi yang saya ceritakan ya tempat-tempat saya dulunya pernah memimpin, pernah bekerja juga ya. Mereka sudah ratusan tahun gitu ya. Karena mereka menggunakan juga pola-pola seperti ini. Jadi pertumbuhan itu memang bisnis bertambah besar, omset juga bertambah, customer bertambah, outlet naik ya. Tapi scale itu, kita scale up itu revenue tumbuh lebih cepat daripada complexity dan cost-nya. Itu yang penting banget gitu ya. Nah, tentunya sustainable scale up itu ya bisnisnya besar, bisanya sehat gitu ya. Profit, cash dan tim dan segala macamnya itu pun juga sehat. Nah, ini keseimbangan-keseimbangan yang harus teman-teman perhatikan nantinya. Jadi bukan soal soal oh saya mau lebih besar saja, tapi lebih besar dan kuat ya di sisi fundamentalnya nanti. Nah, mungkin saya kasih sharing aja. Ini tidak ada rumusnya ya. Jadi artinya ini bukan matematis, ini bukan sesuatu yang apa namanya ya, yang diajarkan ya. Ini semacam formula simple saja ya. Kalau kita melihat pengalaman kita selama ini, melihat teman-teman sendiri, teman-teman saya yakin juga yang punya pengalaman pasti bisa melihat, oke iya ya, mungkin yang seperti ini mungkin yang harus dilakukan gitu ya. Jadi secara praktisnya ya, kalau kita ingin kita scale up-nya itu sustainable ya,
tentunya kita harus memikirkan ya pertumbuhan itu sendiri, baik customer kita maupun omsetnya kita atau revenue kita, yang harus punya profitability margin cash yang sehat ya. Dan kalau kita ingin scalable, berarti kita harus mempersiapkan juga sistem dan prosesnya gitu ya. Dan terakhir, ya, yang paling sering juga kami di Business ID itu ngotot dan mungkin sampai berbusa-busa mulut kami bicara soal kesiapan tim dan organisasi Anda. Jadi kalaupun Anda punya uang ya dan segala macamnya, kalau Anda nggak siap dari sisi organisasi dan tim, pelan-pelan Anda akan terasa nyesek dan bermasalah nanti scale up Anda ya. Jadi nggak bisa em, hanya satu aja yang kalau hanya cari pertumbuhan saja, yang lain-lain nggak hancur. Kalau mencari profitnya saja, malah kita nggak tumbuh, nggak bisa scale. Ya, kalau kita scale tapi nggak siap sistem, ini malah jadi masalah. Sistem itu salah satunya adalah organisasinya kita, gitu ya. Sehingga ya kita juga harus menyiapkan semua aspek ini untuk membangun scale up yang jangka panjang atau sustainable ya. Nah, ini penting sekali untuk teman-teman ya. Jadi mengejar salah satu saja nggak ada gunanya ya karena semuanya itu akan mempengaruhi bisnis teman-teman. Nanti kita akan mungkin lebih banyak melihat ini dari studi studi kasus ya yang saya coba apanya sampaikan nanti. Nah, kalau minggu lalu studi kasus yang kita gunakan itu adalah kalau nggak salah Kopi Kenangan gitu ya. Kemudian ada Goto ya, Gojek dan Tokopedia. Kemudian ada e-Fishery ya, kalau nggak salah minggu depan di Business Forum sebelumnya. Nah, kali ini kita akan gunakan studi kasus yang berbeda, yang kebetulan juga teman-teman yang alumni dari Business ID juga gitu ya. Dan juga banyak sekali kita berinteraksi dengan mereka karena akhirnya kita juga paham dan tahu ya sebetulnya kasusnya mereka itu. Oke, alright. Ini ada Gama yang sudah angkat tangan. Nanti ya kita selesaikan dulu ya Gama ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau mau mulai menulisnya boleh. Nanti kita coba lihat eh, di chatnya juga boleh nanti. Oke. Nah, saya coba. Jadi kalau kita melihat kebutuhan kita untuk membangun fundamental bisnis kita itu ya, dan juga misalnya membangun scale up yang bisa sustainable ya, ada beberapa ya yang mungkin di minggu ini saya mau bicarakan. Nah, teman-teman yang kebetulan misalnya pernah belajar Smart Business Map Advance ya dengan kita di Business ID, yakin saya akan melihat beberapa aspek ini juga sebagai bagian dari sebetulnya membangun fundamentalnya ya. Jadi sebelum kita betul-betul scale up ya dengan cepat dan segala macam itu, satu pertanyaan kita adalah soal marketnya ya. Kolamnya cukup besar atau tidak gitu ya. Kemudian soal growth engine-nya ya. Mesin pertumbuhan kita itu dari mana datangnya. Kemudian ada soal profit dan cash-nya misalnya ya. Itu menghasilkan atau tidak pertumbuhan kita ini. Lalu ada juga soal organisasinya tadi ya kita sudah bahas. Dan yang terakhir yang mungkin jarang saya bahas di SBM pun nggak terlalu banyak saya bahas itu soal strategic asset ya, aset-aset strategis ya yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan nanti pada saat mau scale up dan ingin tentunya scale up-nya juga jangka panjang. Ya, jadi kita harus mulai dulu dari melihat kekuatan kita dari beberapa faktor-faktor. Nah, yang kebetulan minggu ini kita bahas yang 5 faktor ini dulu ya. Nanti kalau ada lagi bisnis forum suatu saat nanti kita bisa bahas yang lain-lain juga ya. Oke, so kita coba ambil satu-satu dulu dari 5 ini kita bahasnya. Nah, eh, untuk membangun bisnis yang bisa scale up itu kan berarti yang membesarkan revenue kita, membesarkan omset kita. Nah, kalau kita mau membesarkan omset, kita harus yakin dulu bahwa bisnis kita itu ya punya pasar yang besar, ya.
punya pasar yang juga tumbuh, kan gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya seperti itu, apakah bisnis kita memang sedang bermain atau sedang di pasar yang tumbuh ya, atau justru malah di pasar yang sempit ya. Nah, kalau Anda lihat misalnya teman-teman, mungkin Pak Mas Kris juga pernah belajar Smart Business Map ya. Salah satu yang kita pelajari itu adalah soal kategori bisnis kan gitu ya. Nah, itu kan pasar kita bermain, di mana kita bermain gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang pernah belajar Smart Business Map, maka ada 4 pertanyaan di kategori atau pasarnya ini. Satu adalah besarnya pasarnya. Ya. Cukup besar nggak untuk kita dan pemain-pemain lain dan pesaing-pesaingnya untuk bisa tumbuh kan itu. Kalau pasarnya kecil, misalnya kan gini ya, kalau pasarnya dari bisnis kita itu, let's say misalnya cuman 10 miliar, ya, ya, dan kita misalnya setiap tahun sudah 10 miliar, berarti nggak bisa berkembang lagi dong kan gitu ya. Itu kalau kita sendirian itu. Nah, bayangkan kalau ada lagi kompetitor dan jarang sekali ya bisnis itu tidak ada kompetitornya kan itu ya, kecuali Anda monopoli. Jadi, misalnya ya, seperti yang saya sampaikan ada 4 hal soal pasar ini yang harus Anda lihat. Satu adalah seberapa besar pasarnya. Semakin besar pasarnya, tentunya semakin bagus dan kemungkinan Anda untuk bisa scale up jangka panjang makin tinggi. Kemudian yang kedua adalah soal pertumbuhan pasarnya. Gitu ya. Nah, Anda suka mana nih? Suka pasarnya tumbuh atau malah menurun? Ya, saya rasa hanya orang goblok aja ya yang mau pasarnya turun gitu ya. Pasti Anda pengen bermain di pasar yang sedang tumbuh. Ya, makanya sering sekali kalau teman-teman yang punya bisnis biasanya anak-anak e-commerce, anak-anak internet marketing gitu ya. Itu namanya itu search di Google gitu ya. Tren apa nih sekarang? Keywords trend ya, produk apa yang lagi trendy. Itu kan sebetulnya melihat pasar yang sedang tumbuh. Yang mana yang sedang lagi tren misalnya. Tapi itu aja kan nggak cukup. Ya, kalau tumbuh aja nggak cukup gitu. Harus juga cukup besar. Jadi besar dan tumbuh tentunya menjadi penting. Nah, lalu apa lagi nih misalnya ya selain dari soal besarnya pasar, ya, pertumbuhannya itu juga bagus gitu ya. Soal kompetitor, seberapa banyak nih kompetitor yang ada di situ. Nah, semakin banyak kompetitornya, tentunya semakin sulit ya Anda untuk bersaing karena cukup banyak berarti lawan Anda. Tapi kalau nggak ada kompetitor sama sekali, belum tentu juga itu tidak bagus gitu atau bagus gitu ya. Karena kadang-kadang kompetitor itu dibutuhkan untuk memperbesar pasarnya. Tapi ya terlalu banyak kompetitor, hyper kompetisi yang namanya itu menjadi sulit juga untuk Anda bisa scale up. Nah, terakhir biasanya itu adalah soal kalau di SBM, di Smart Business Map, teman-teman udah belajar itu soal barrier to entry namanya ya. Seberapa sulit atau mudah orang lain masuk ke bisnis Anda itu ya. Nah, di sini soal atraktif market ini kita bicara soal tadi itu growth-nya, mungkin segmen pasar Anda. Jadi kalau Anda belajar SBM itu kita belajar juga ya soal segmentasi pasar ya, perubahan konsumen ya, atau channel-channel baru di pasar tersebut gitu ya. Nah, jadi ini fondasi satu. Jadi artinya kita melihat dulu ya sebelum kita habis-habisan nih menghajar duit kita untuk scale up, untuk growing, ini salah satu yang mungkin teman-teman perlu cek dirinya sendiri, cek kesehatannya. Nah, yang kedua ya dari 5 hal yang kita mau bahas hari ini ya, walaupun banyak sebetulnya yang bisa kita bahas, tapi kita ambil yang 5 aja dulu gitu ya. Eh, yang saya namakan repeatable growth engine ya. Jadi kita harus mencari sebetulnya di mana sih sebetulnya sumber pertumbuhan kita. Nah, kalau di mana itu ya? Di CEO development, di Smart Business Map ya kalau teman-teman sudah pernah belajar gitu ya. Ini ada juga kita bahas ya. Jadi sebetulnya ya
revenue atau omset itu kan gampangnya kan sebetulnya adalah apa namanya ya, volume dari jualan Anda dikali harganya ya. Jadi customer itu berapa customer itu membeli gitu ya, volumenya berapa kali seringnya dia membeli ya, dan berapa harganya. Average transaction itu kan harganya ya. Sesimpel itu sebetulnya. Jadi bisa jadi ya, tadi itu kalau Anda mau menyiapkan diri untuk scale up, kan faktor-faktor ini kan harus Anda pertimbangkan selama ini ya. Termasuk juga kalau di bawah ini Anda lihat misalnya Anda mau ekspansi kemana ya. Ada nggak daerah baru yang Anda bisa ya untuk masuk di dalam pasarnya. Ada nggak produk baru misalnya yang bisa juga nantinya Anda kembangkan. Adakah channel-channel distribusi baru? Oh, sorry mana? Ya, oke. Channel baru ya misalnya ya. Ada juga mungkin soal tadi itu repeat purchase-nya seberapa sering gitu ya. Soal harga juga penting sekali gitu ya. Dan juga bisa jadi ya apanya sumber pertumbuhan kita itu adalah melalui franchise, partnership, kemitraannya juga. Jadi banyak, jadi ini beberapa faktor aja yang harusnya Anda melihat, oke, kalau saya mau tumbuh dari mana datangnya pertumbuhan saya, ya. Nah, jadi apakah itu dari daerah baru, dari customer baru, dari produk baru, dari channel baru, ya, dari harga yang saya mainkan, dari soal repeat purchase yang bisa saya olah, gitu ya, atau justru malahan kita membangun bisnis model yang berbeda, seperti franchise dan partnership atau kemitraan misalnya, ya. Mungkin itu sesuatu yang jadi pertimbangan Anda. Itu fondasi nomor 2. Oke. Nah, fondasi nomor 3 ya tentunya untuk bisa kita scalable jangka panjang gitu ya, ujung-ujungnya seperti yang saya bilang tadi itu biasanya kalau Anda mau scale up, mau tumbuh, Anda juga harus menyiapkan dana untuk tumbuh, kan itu ya. Nah, dari mana datangnya dana untuk tumbuh itu? Nah, tentunya awalnya dari profit Anda dan cash-nya Anda. Saya nggak ada tuh Anda tumbuh. Kalau buka cabang kan pasti butuh dana dong kan itu ya. Dari mana dananya datang kan itu ya. Nah, cuman persoalannya adalah kadang-kadang kalau kita hanya fokus di omset, 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 omset saja, dan kita nggak punya profit, apalagi cashnya itu nggak ada, ya ujung-ujungnya Anda nggak bisa ekspansi, Anda nggak bisa juga tumbuh, ya untuk apa ya, scale up itu gitu. Karena seperti yang kita sering sampaikan juga ke teman-teman ya, mungkin ya, teman-teman melihatnya hanya omset, yang penting omset itu naik ya. Padahal omset naik itu kan belum tentu marginnya sehat karena mungkin Anda harus bakar uang, mungkin harus kasih diskon banyak, apalagi Anda mengandalkan banyak sekali ke diskon-diskon misalnya, nah ke iklan-iklan ya. Nah, sehingga margin Anda menjadi makin kecil gitu ya. Nah, cash Anda belum tentu juga sama dengan omset Anda. Kenapa? Ya tadi itu, mungkin Anda ada piutang, orang belum bayar, mungkin Anda harus menyiapkan inventory yang cukup banyak, sehingga banyak tertanam uang Anda di situ, ya, dan segala macamnya. Nah, jadi artinya apa? Kalau Anda hanya fokus, kalau tadi itu pasarnya ada, gitu ya. Pasarnya ada, ya. Tapi kemudian Anda fokus di omsetnya. Ya betul sih, dari mana pertumbuhan omset saya itu. Tapi itu juga belum cukup, kan, ya. Pertumbuhan omset yang tidak sehat juga tidak akan membuat Anda bisa siap untuk scale up-nya. Nah, jadi ini yang ketiga. Yang berarti pertama, pasar Anda cukup atau tidak, cukup atraktif atau tidak, cukup menarik atau tidak untuk bisa dibangun jangka panjang. Anda paham dan tahu nggak sumber-sumber pertumbuhan omset saya dari mana saja yang bisa saya ambil? Nah, itu yang harus Anda pikirkan juga. Tadi sudah dikasih contoh. Kemudian kalau saya omset saya naik, saya bisa menghasilkan profit yang cukup bagus atau tidak. Kalaupun ada profit, cashnya ada atau tidak. Kadang-kadang di atas kertas, Mas Tovan tahu banget, di atas kertas profitnya bagus. Tapi dilihat uangnya di bank kagak ada. Kan itu ya.
Nah, itu kan sering di atas kertas sih. Kenapa? Yang bisa jadi Anda banyak piutang misalnya ya, yang belum tertagih. Mungkin Anda kasih kredit ke orang sampai 60 hari, sehingga ya walaupun banyak sales ada, tapi uangnya nggak langsung masuk gitu. Nah, beda dengan MySkris yang kebetulan misalnya F&B, retail, ya, makanan misalnya. Hari itu orang makan, ya biasanya sih langsung bayar ya Mas Kris ya. Nah, kecuali mahasiswa dikasih utang nggak tahu saya di Jogja. Gitu. Oke, jadi kan baru tiga nih, ada lima ya, ada dua lagi yang kita akan juga bahas. Yang lima ini dulu, nanti kita buat ya, coba lihat di studi kasusnya. Nah, ini yang paling sering saya lihat mungkin ya, eh, karena eh, kita hampir tiap hari ketemu sama teman-teman, kita bantu mentor, advice mereka, ada yang ikut workshop, ada yang bisnis forum seperti ini gitu ya. Walaupun teman-teman tuh banyak mengeluh soal orang dan timnya, tapi jarang yang betul-betul serius mencari jalan untuk memperbaikinya. Yang paling sering yang waktu teman-teman habis itu kan omset aja tuh. Ya, omset, omset lagi omset. Padahal bisa jadi salah satu penyebab omset Anda itu tidak bagus adalah organisasi Anda tidak bagus, tim Anda tidak bagus, sistemnya tidak bagus, dan segala macamnya. Dan itu. Jadi kayak apa ya? Kayak ayam dan telur gitu. Antara tahu ini penting, tapi dalam hatinya itu tahu, tapi kalau di diminta melakukan, mikir gitu. Ya, tetap aja omset aja dulu, omset aja dulu. Nah, padahal omset itu kan datangnya itu kan macam-macam anunya faktornya, nggak satu faktor saja kan itu. Nggak cukup Anda mengiklankan saja Anda dapat omset, nggak cukup Anda hanya mengakuisisi customer Anda akan mendapat omset kan itu. Dan siapa yang akan melakukan itu? Ujung-ujungnya adalah tim Anda, ya. Ujung-ujungnya adalah organisasi Anda. Nah, bayangkan kalau kita nggak punya organisasi yang kuat itu ya, yang ujung-ujungnya semuanya balik ke ownernya. Dan itu, waduh, sering banget tuh saya lihat itu. Jadi timnya nggak bisa ngambil keputusan, nggak bisa ngambil cepat keputusan karena ya semuanya tergantung owner. Tunggu dulu ownernya, tunggu dulu ownernya, tunggu dulu ownernya, semuanya ownernya kan itu. Ya manajer pun ada gitu ya, ya manajer juga nggak berani ngambil keputusan. Tunggu aja ownernya lagi kan ya. Standarnya juga belum ada, hanya standarnya gitu ya. Nah jadi standar itu dibangun dengan apa? Dengan sistem kan ya. Nah jadi bukan soal orangnya saja, sistemnya saja, tapi juga tadi itu dependensinya terhadap foundernya kita ya. Sehingga kalau memang kita misalnya pengen scalable organisasi kita, memang kita harus juga menyiapkan organisasi yang sistemnya jelas, timnya juga bagus dan kompeten, dan punya tata kelola bisnis yang baik. Nah, itu yang saya bilang nomor 4 itu investor ready itu yang istilahnya itu ya dia punya tata kelola yang baik lah. Jadi bukan hanya sekedar yang penting jualan gitu ya. Nah, setelah itu ya udah gitu ya. Nah, so itu menjadi yang keempat ya, yang menjadi faktor yang kita bahas siang ini gitu ya. Nah, yang kelima, ini jarang saya bahas ini sebetulnya ya. Hmm, yang juga penting sebetulnya kalau kita mau scale up, apalagi kalau kita ingin membangun bisnis yang punya nilai yang tinggi gitu ya. Jadi kita jangan hanya tumbuh saja ya, tumbuh saja, tapi kalau nilai dari bisnis Anda nggak bagus, nggak tinggi juga buat apa gitu ya. Jadi salah satu yang penting banget teman-teman pelajari adalah Anda harus juga membangun strategic aset Anda ya. Sehingga makin sulit mungkin kompetitor Anda akan meniru Anda ya. Nah, salah satu contohnya apa? Brand Anda ya, brand value Anda misalnya ya. Jadi teman-teman yang pernah ikut misalnya kelasnya Pak Baskoro Hadi misalnya value creation ya, atau Anda sudah pernah belajar soal brand dan lain-lain ya. Maka brand itu adalah aset strategis Anda sebetulnya ya. Nah, saya sering mengatakan kadang-kadang nilai dari brand Anda itu ya
brand itu bukan soal namanya aja ya. Jadi salah juga kadang-kadang, oh saya sudah punya brand Pak, maksudnya namanya. Ya nama itu bagian dari brand identitasnya gitu ya. Tapi brand itu lebih lebih komprehensif dari itu. Nanti silakan belajar dengan Pak Baskoro Hadi nanti ya. Jadi brand itu ya seperti yang saya sering sekali ngasih contoh gitu ya. Kadang-kadang nilainya bisa lebih mahal dan lebih besar dari semua aset real Anda. Jadi misalnya ya, kalau Anda punya misalnya pabrik, punya mobil, punya tanah, punya rumah, dan segala macamnya di perusahaan Anda itu nilainya 100 M, ya, dan brand Anda bagus, berkembang, Anda bangun dengan baik, ya, kemudian ada orang yang pengen misalnya beli perusahaan Anda misalnya 300 M gitu ya. Padahal aset real Anda cuma 100 M. Nah, 200 M lagi apa? Nah, 200 M lagi itu bisa jadi itu harga sebagiannya adalah harga dari brand Anda atau nilai dari brand Anda itu. Dan itu penting, ya, penting banget. Jadi kalau Anda lihat, misalnya Anda search ya, Anda pergi ke AI atau pergi search ya, uh, nilai brand uh, terbesar di dunia ya diurutkan misalnya di dunia itu siapa? Mungkin salah satunya saya nggak punya data yang terakhir gitu ya. Salah satu yang biasanya itu adalah Apple. Apple itu ribuan triliun rupiah nilai dari brandnya, bukan aset fisiknya ini, hanya nilai brandnya aja. Nah itu kan sulit ditiru orang, brand itu sulit ditiru orang, ya. Nah, apalagi nih yang perlu juga Anda nantinya perhatikan untuk scale, supaya Anda bisa scale, tapi sekaligus juga punya nilai yang bagus gitu. Customer database Anda bagaimana misalnya. Kemudian distribusinya Anda, ya. Makanya beberapa beberapa kali saya ketemu sama teman-teman gitu ya, yang kebetulan jualan retail, consumer good misalnya ya. Oh dia jualan di hampir sudah di 200.000 toko di seluruh Indonesia. Nah itu aset itu, ya, aset gitu ya. eh Alfamart, Indomart itu aset, itu titiknya itu aset juga, distribution sistemnya itu juga asetnya gitu ya. Bisa jadi ada juga Anda punya eksklusif partner misalnya. Itu menjadi aset yang strategis yang membuat nilai bisnis Anda bisa lebih tinggi, tapi sekaligus juga membangun fondasi Anda untuk bisa scale up untuk lebih besar. Supply chain Anda, wah ini kemarin banyak sekali nih saya bicara soal supply chain. Nah, supply chain ini bisa menghancurkan Anda, bisa malah menjadi apanya ke apa namanya kekuatan Anda dibandingkan dengan eh, kompetitor Anda. Biasanya ya orang yang bagus di supply chain-nya dia akan menjadi efisien dan juga sekaligus efektif misalnya misalnya untuk HPP-nya ya, untuk misalnya bahan bakunya kalau ada ya bahan baku dan segala macam. Nah, kemudian community itu menjadi aset strategis juga. Kalau Anda bisa membangun komunitas ya, lihat brand-brand terkenal itu mereka punya istilahnya fanatik community-nya, komunitas-komunitas yang fanatik ya, yang sebetulnya tidak dibayar oleh oleh perusahaan, tetapi dia membangun komunitas itu karena dia cinta dengan produk dan brandnya itu ya. Nah, kalau soal teknologi udah jelas ya, kalau Anda punya teknologi yang unik ya dan bisa menjadi apanya kekuatan Anda, dan juga know-how itu biasanya patennya, formula dan segala macamnya itu menjadi sesuatu aset yang strategis ya, yang bisa sebetulnya Anda gunakan untuk menaikkan nilai dari perusahaan Anda ya. Oke, kita ambil 3 studi kasus ya sebelum kita masuk ke tanya jawab ya Mas Sofan ya. Nah, kita ambil kan karena teman-teman sering juga nih yang lihat pasti juga pernah mungkin makan mie gacuan misalnya ya. Nah, kebetulan mie gacuan ini foundernya juga pernah juga ikut ya program kita dan alumni juga dari kita gitu ya. Saya kebetulan pernah juga membantu ya baik mereka di Jakarta atau saya ke Malang gitu ya. Jadi lumayan paham saya ya pola-pola mereka menjalankan bisnisnya. Nah, tentunya saya nggak bisa menyampaikan hal-hal yang detail ya, tetapi pola-pola yang teman-teman bisa lihat sebetulnya
yang bisa apa sih yang dilakukan oleh Migacuannya sebagai basisnya. Jadi pertama ya, eh, dia bagi saya soal value for money ya. Kalau Anda lihat kok bisa murah sih gitu ya. Banyak juga murah tuh nggak rugi tuh. Nah, tergantung tadi itu. Kalau supply chain-nya bagus gitu ya. Kalau dia bisa efisien dan efektif, ya, punya value for money yang kuat dan bisnis model yang pas misalnya ya. Target marketnya sudah pasti, sudah jelas ya. Mungkin saya bukan target marketnya gitu. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain gitu. Saya nggak suka yang pedes soalnya. Jadi beberapa kali saya ke Malang tuh diajak sama Anton. Ayo Pak, ya saya coba juga sih. Ya kalau tanya enak sih enak. Tetapi mungkin bukan bukan yang jadi favorit saya lah misalnya. Ya, tapi untuk banyak orang ini menjadi sesuatu yang target yang pas untuk dia dan memberikan solusi untuk pas untuk pasar tertentu. Menunya simpel saja, walaupun dia ada ya basicnya ada gitu, tetapi juga ada juga yang namanya tambahan-tambahannya yang membangun profitability-nya gitu ya. Jadi kalau kita lihat misalnya dia bisa scalable itu karena dia dia tidak bisa tidak langsung, setahu saya sejarahnya itu, saya ingat banget tuh yang pertama sekali ikut program kita, dia ikut triple value itu Van. Salah satu triple value kita yang pertama itu saya ingat saya itu sebelum COVID itu. Itu namanya Amel juga namanya itu orang keuangannya. Nah, jadi dia ikut pertama kali itu timnya Miga Cuan. Mungkin diminta sama Anton waktu itu karena Anton sendiri belum mau belajar waktu itu mungkin gitu ya. Jadi belajar gitu ya. Jadi waktu kita ketemu waktu itu dia masih masih baru 2 atau 3 kalau nggak salah. Jadi Malang aja tuh dan formatnya bukan seperti yang digambar ini. Formatnya masih Miga Cuan lama gitu ya. Nah, cuman dari situ aja saya melihat bahwa Anton walaupun dia waktu itu belum belajar gitu ya dengan kita, tapi dia sudah menyuruh timnya untuk belajar gitu ya. Timnya untuk belajar karena saya ingat banget itu Amel itu dia salah satu yang pertama juga ikut di Triple Value kita yang pertama. Nah, sehingga dari situ banyak juga dia belajar di tempat yang lain ya. Akhirnya dia dapat pola-polanya yang bisa dia scalable. Ya tadi tuh soal sistem, soal standarisasi ya, jelas segmen pasarnya gitu ya, pasar yang besar. Tadi kalau tanya atraktif nggak pasarnya, mie itu nomor 2. Kalau nggak salah tuh mie dengan ayam goreng itu ya mirip-mirip lah. Mungkin kalau di Indonesia 2 itu pasar yang termasuk yang paling besar gitu ya. Revenue drivernya jelas gitu ya. Revenue drivernya dari mana gitu ya. Dari tadi itu volumenya dia ya. Dengan repeat purchase. Jadi volumenya, repeat purchase-nya gitu ya. Supply chain yang bagus ya. Operasionalnya sebetulnya kalau dilihat dari menunya simple dari awalnya gitu. Sekarang mungkin ada sih tambahan sedikit-sedikit. Tapi kalau dilihat menunya ya simple aja. Jelas seperti apa. Dan tentunya ya tentunya dia dia menggunakan momentum-momentum di mana dia dapat viral dan segala macam sehingga dia bisa membangun itu. Nah, ingat juga saya waktu itu kita diskusi di Malang ya. Saya ingat saya itu beliau juga nanya kapan sih saya bisa buat brand baru Pak Budi gitu ya. Waktu itu Miga Cuannya itu sudah cukup besar sih. Nah, cuman waktu itu salah satu pesan saya ke dia adalah Anton, kalau mau juga, mau itu tolong yakinkan dulu tim Anda sudah komplit dan Anda sudah punya tim yang bisa Anda tinggalkan. Mungkin nggak 100% tinggalkan, tetapi minimal Anda sudah yakin punya tim itu. Karena waktu itu dia sudah mulai pengen bikin brand baru gitu. Nah, tapi akhirnya setelah itu kalau nggak salah 3 tahun yang lalu, akhirnya dia bisa akhirnya mencari CEO untuk menggantikan dia. Nah, baru setelah itu dia bikin yang namanya ayam goreng di Kici itu. Ya, jadi teman-teman mungkin tahu ayam goreng di Kici itu, tapi gacuan itu dia dia masuk ke produk baru atau brand baru itu setelah dia berapa ratus outlet dan kalau nilainya wah udah di atas T gitu ya. Jadi baru dia bangun itu. Nah, sekarang dia bangun yang apa namanya bakso ya, gacuan gitu ya. Bakso gacuan 2 itu ya karena mungkin dia sudah tahu polanya gitu, sudah dapat pelajarannya, tahu polanya, kemudian juga sekaligus
sebetulnya dia juga punya dananya yang bisa dia mainkan. Nah, saya tidak mengatakan Anda harus seperti Megacuan, tidak. Ini kan contohnya pelajaran-pelajaran yang mungkin bisa Anda dapatkan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini Paragon gitu ya. Paragon ini induknya dari Wardah ya. Dia ada brandnya, ada Wardah, Makeover, ada Emina gitu ya. Nah, memang mereka bukan ini Ibu Nur Hayati ya sebagai salah satu foundernya. Itu ya nggak pernah jadi alumni kita sih, tetapi kita membantu mereka ya. Saya juga membantu mementor timnya mereka. Sering sekali saya juga diundang di sana dan kita juga banyak sekali mendapatkan insight dari mereka gitu ya. Jadi paham. uh, CEO yang kemarin ya kita kita ajak Mas Harman ya Van ya. Harman Subakat ya CEO-nya Paragon kita undang juga untuk di CEO Development Program waktu itu untuk menceritakan ya sedikit soal perubahan-perubahan yang dia lakukan. Nah, pelajarannya dari mereka itu ya, saya cerita-cerita dengan Bu Nur Hayati ya, ibunya Mas Harman Subakat gitu ya. Em, itu banyak sekali pelajaran yang didapatkan. Satu adalah soal fokusnya dia, tahu pasarnya besar, tahu dia segmen mana yang dia mau kejar, paham dia unik yang mau dia sampaikan di situ. Dan nah itu dia membangun kemampuan dan capability-nya itu. Jadi bukan soal R&D-nya saja, manufacture-nya, tetapi juga termasuk yang paling saya salut itulah keinginan dari Ibu Nurhayati dan family dan keluarganya, termasuk Mas Harman Subakat itu membangun timnya luar biasa dan budaya dan timnya itu luar biasa. Jadi itu salut saya sehingga sampai sekarang minimal sampai sekarang saya nggak tahu 20 tahun lagi ya minimal sampai sekarang Paragon ini mungkin satu-satunya perusahaan Indonesia yang ditakuti oleh pemain-pemain multinasional atau luar sana itu. Ya, pemain kosmetik, skincare dan segala macamnya, yang lain-lain itu ya, karena dianggap ini bisa betul-betul menyaingi mereka. Nah, jadi pola-polanya melakukan scale up juga tidak buru-buru ya. Sampai sekarang dia tidak punya investor ya, Paragon itu ya. Tadi juga Mega Cuan juga belum punya investor gitu ya. Tetapi bisa jadi suatu saat mereka IPO, saya nggak tahu ya. Ada rencananya. Nah, yang ketiga ini sebetulnya agak sedikit kontroversial juga, tapi bagi saya pelajaran untuk kita ya. Jadi kita nggak usah malu juga kita gagal, nggak usah malu juga kalau kita belum berhasil gitu ya. Tapi kita bisa belajar dari itu. Jadi saya mau angkat kasusnya abnormal gitu ya. Nah, karena abnormal ini juga alumninya kita juga. Kita dekat sekali dengan para foundersnya. Luar biasa sebetulnya ya kreativitas mereka ya cara mereka hebat pokoknya luar biasa. Tapi tadi itu nggak cukup sebagai satu-satu bagian saja pada saat kita membangun bisnis atau menjadikan dia scale up. Jadi kadang-kadang growth yang cepat memang tanpa fundamental yang kuat itu bisa menjadi bumerangnya saja. Memang awal-awalnya abnormal itu kan memang bukan soal menjual makanannya aja sih kan ya. Tadinya tuh saya ingat banget tuh Rex selalu cerita soal apa namanya Warmindo naik kelas gitu, warung. Iya, Warmindo ya, warung warung apa ya? Warung Indomie naik kelas. Warung Indomie. Ya, warung Indomie naik kelas gitu. Jadi bisnis model pertama itu ruko setahu saya ya. Pertama-tama kita kenal waktu itu dan setahu saya juga kalau nggak salah itu Rex dan kawan-kawan juga adalah alumni pertama Triple Value kita, Van. Ya. Ya, sama itu. Malah Nah, setahu kita konsep abnormal itu lahir dari kelas SBM, Pak Bu. iya, 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 betul. Dengan bahasa bujangan juga waktu itu kan. Iya, Nah, iya. jadi Jadi sebetulnya bagus banget, sayang banget itu, sayang banget ya. Nah, tapi itulah kadang-kadang kita sekarang bisa melihat dan kita pelajari ya kenapa akhirnya walaupun mereka sudah lepas ya, sekarang ini grupnya Salim ya yang mengambil alih dan kayaknya mau berusaha untuk menghidupkan kembali ini Salim grupnya ini. Saya juga nggak ngerti strateginya gitu. Tapi saya ingat banget sebelum
para founders itu melepaskan semuanya ke Salim, saya malah diminta oleh Salim Group waktu itu untuk melakukan audit selama 3 bulan, sehingga saya paham betul sebetulnya isu-isu yang mereka hadapi itu. Dan tentunya saya nggak bisa membawa detail di situ, tapi intinya satu ya, bisnis model yang awalnya misalnya jelas, tepat, segmennya jelas, pasarnya besar, tiba-tiba berubah misalnya ya. Nah, berarti perubahan-perubahan yang mungkin nggak terpikirkan di awal terjadi sepanjang perjalanan, apapun alasannya, saya nggak bisa tanya ya, bisa tanya langsung dengan itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian tadi itu kecepatan ini pun menyebabkan ada perubahan-perubahan dari pola bisnisnya, prosesnya, sehingga menyebabkan cash flow jadi bermasalah kan itu ya. Kemudian bisnisnya juga kalau nggak salah itu selain dari ada yang milik sendiri, tapi ada franchise gitu. Franchise di mana kalau kita nggak kuat sistemnya dan kontrolnya, menyebabkan standarisasinya juga menjadi berbeda misalnya gitu ya. Kemudian juga ada apa nama investasi-investasi yang mungkin tidak diperhatikan dengan matang gitu ya. Sehingga supply chain, tadi kan kita cerita soal supply chain-nya, akhirnya menjadi bumerang untuk dia misalnya. Kemudian timnya juga ya, tahu saya juga walaupun mereka bagus-bagus gitu ya, tetapi bagus tetapi tidak belum tentu cocok untuk semuanya. Jadi itu jadi isu juga mungkin ya. Nah, tapi intinya adalah kita tidak menceritakan soal gagalnya saja sih sebetulnya, tapi ini lebih dari sukses menjadi gagal itu pelajaran apa sih yang bisa kita dapatkan ya untuk teman-teman. Nah, memang ini kebanyakan adalah makanan consumer goods ya, tetapi ini sebetulnya prinsip dasarnya kan tetap sama ya. Untuk scale up itu tetap saja ya, konsep dasarnya apakah bisnis Anda itu adalah services, jasa, dan segala macam tetap sama sebetulnya. Nah, gimana nih misalnya ya, kalau misalnya Anda pengen scale up ya, Anda butuh dana. Karena kalau Anda nggak cukup dana ya, berarti Anda mencari investor. Saya ingat banget waktu Haus misalnya ya, kita bantu juga Haus, Mas Gufron dan kawan-kawan. Mereka juga ikut kelasnya kita, SBM. Saya kebetulan juga terlibat di situ gitu ya. Ada Pak Baskoro juga ikut terlibat waktu awal-awalnya. Nah, kecepatan mereka mau menambah waktu itu kalau nggak salah kemampuan mereka sendiri untuk membuka outlet itu cuma 2 atau 3 outlet sebulan. Tapi untuk mengejar pertumbuhannya mereka butuh 10 sampai 15 outlet harus dibuka sebulan. Nah, nggak cukup dana kan gitu ya. Nah, kalau mau tambah dana nggak mampu, mau ke bank nggak bisa dan nggak mau juga gitu. Nah, akhirnya pilihannya apa? Cari investor kan itu ya. Nah, makanya akhirnya ya kita bersama-sama mencari investor, dapatlah investor pertama kali waktu itu adalah BRI Venture ya, dengan nilai 30 M waktu itu masuk ya sebagai seri A bisnisnya gitu ya. Jadi investor waktu melihat itu apa sih? Nah, yang mereka cek, ya ini dia waktu awal-awal itu. Marketnya bagaimana, pertumbuhannya bagaimana, marginnya, cashnya, semuanya ini akan dicek oleh para investor itu gitu ya. Nah, sehingga baru tahu ini nilainya berapa sih? Karena investor tuh pengen masuk tentunya ke bisnis-bisnis yang nantinya punya nilai yang bisa lebih tinggi ya dari nilai di awal mereka masuk sebagai investornya itu. Jadi teman-teman yang tidak ingin mencari investor pun harus juga meningkatkan nilai bisnisnya. Apalagi kalau teman-teman nanti suatu saat butuh cash, butuh partner, butuh orang lain dan tidak mau ke bank misalnya, mungkin Anda perlu juga untuk melihat membangun nilai atau value dari bisnis Anda. So, mungkin nanti kalau Anda mau, Anda coba aja gitu ya. Ada beberapa hal gitu ya. Misalnya dari sisi pasar, Anda cek pasar bisnis Anda masih punya ruang tumbuh besar atau tidak. Anda kasih nilai skor dari 0 sampai 10 misalnya ya. Growth ya, pertumbuhan Anda. Jelas nggak pertumbuhan Anda? Jadi pertanyaannya 5 tadi ingat nggak ya? Nah, ini saya gunakan gitu ya. Nah, dari sisi growth menghasilkan profit and cash atau tidak. Bisnis Anda tergantung founder atau tidak. Value perusahaan Anda menilai setiap tahun atau tidak. Nah, nanti coba Anda skor dari 0 sampai 10 gitu ya.
Nah, ini kan iseng-iseng aja. Ini bukan realnya lah ya, tapi iseng-iseng kira-kira nih saya ini sudah siap atau tidak nih untuk accelerate gitu ya. Nah, jadi nanti bisa Anda coba lihat sendiri. Jadi mungkin ada beberapa hal mungkin dalam 90 hari ini yang bisa Anda lakukan ya. Mungkin Anda rapikan dulu data-data Anda lihat buktikan untuk pertumbuhan Anda bisa datang dari mana ya. Lalu Anda siapkan story pertumbuhan Anda itu kalau Anda ingin mencari misalnya partner dan segala macamnya. Jadi sebetulnya bagi saya hari ini adalah pertama membangun fondasinya untuk siap untuk scale up. Tapi scale up itu juga harus scale up yang membangun nilai dari bisnis Anda ya. Nah, maka di situ kita ada program yang namanya Triple Value ya bisnis gitu ya, di mana kita bisa diagnosa bisnis kita perbaiki, kita increase nilainya sehingga anda bisa scale up dengan baik, siap, sustainable, dan kalau Anda membutuhkan dana, Anda juga mungkin siap untuk diinvestasikan orangnya. Nah, ini ada program kita tanggal 29-30 Agustus ini di Marriott ya. Kita ada triple value yang tadi saya cerita ya. Timnya Mega Cuan itu salah satu alumni kita yang pertama juga. Rex dan kawan-kawan juga ada Agrinesia Group waktu itu juga, seingat saya ya. Kemudian juga Haus dan segala macam. Banyak teman-teman yang juga ikut di dalam ini selama ini sebagai alumni kita. Saya rasa itu Van, mungkin sharing saya dulu sehingga kita bisa ambil pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Budi. Ya baik teman-teman semua tadi udah menyimak ya apa yang Pak Budi sampaikan. Ini hasil dari pengalaman beliau ya membangun bisnis dan memimpin berbagai perusahaan multinasional yang udah terbukti sustainable sampai puluhan tahun gitu ya. Jadi teman-teman diberikan kesempatan ya untuk bertanya, silahkan angkat tangan atau drop pertanyaannya di kolom chat ya. Nah, namun mungkin saya buka dengan satu pertanyaan dulu nih buat Pak Budi. Ya, Pak, ini kan banyak juga ya teman-teman yang ingin scale up, kemudian mencoba meniru ya dari beberapa brand yang dia scale up secara agresif gitu ya, sehingga di tahun pertama atau tahun kedua brand-brand tersebut itu berani untuk mengorbankan profit gitu ya, misalkan ya, karena cost marketingnya yang besar segala macam gitu. Nah, ya. saya nggak tahu ini baik atau enggak ya, tapi sedikit banyak ini menginspirasi nih buat teman-teman juga yang mencoba untuk scale up. Ya udah deh, nggak apa-apa, gua korban profit dulu gitu ya, nggak profit dulu segala macam. Nah, sampai sejauh mana sebenarnya Pak Budi kita bisa mengorbankan profit di sementara waktu ya, sampai kita bisa scale up dengan baik gitu, Pak. Iya, iya. Ya pertanyaan yang bagus banget ya Mas Sofan ya. Dan mungkin ini juga banyak juga pertanyaan teman-teman karena ada dua tipe nih ya. Ada tipe Hmm. orang entrepreneur itu yang konservatif gitu ya. Bagi dia udahlah yang penting saya profit dulu gitu ya. Mau lambat oke aja, nggak ada masalah. Saya kumpulkan dulu dan segala macamnya. Hmm. Ada juga yang tipe yang agresif tadinya ya. Nah, tipe agresif ini kan ada dua juga sih menurut saya. Satu adalah agresif karena dia tahu peluang untuk scale up itu pola-pola itu dia sudah dapat. Hmm. Sehingga dia bisa tadi itu ya tanpa mengorbankan terlalu banyak profitability-nya dia masih bisa karena dia akan dia contohnya Agrinesia lah misalnya ya. Hmm. Dia tanpa mengorbankan terlalu banyak apa namanya profitnya dia masih bisa tumbuh gitu bisa scale up ya cukup besar tapi Hmm. karena dia sudah bangun pola-polanya itu sudah dibangun fundamentalnya juga sudah dibangun. Nah, kalaupun kalau karena pasarnya sudah besar, mungkin peluangnya menjadi tinggi ya. Nah, kalau kita itu tuh misalnya melihat peluang itu dan ada beberapa komponen dari fundamental kita yang kita rasa sudah siap. Nah, masalahnya adalah kita mau nggak ngambil risiko itu. Nah, Hmm. kalau saya sih terus terang aja, boleh aja. Saya suka sih orang yang mengambil risiko itu. Tapi kembali pada saat kita mengambil risiko itu, kita tahu risiko kita, margin kita menjadi tipis seperti bakar duit sebetulnya kan gitu ya. Nggak Ya. ada bedanya kita bakar duit. Tapi kalau kita membakar duit, kita harus paham juga bahwa fundamental kita juga tetap harus dibangun kan gitu. Hmm. Jadi kalau kita bakar duit, fundamentalnya nggak dibangun, begitu kita dapat pertumbuhannya, tuh pertumbuhan itu tidak akan langgeng karena dia akan ambruk gitu. Hmm. Jadi makanya sering sekali kalau kita lihat ya dulu pemain-pemain yang mencari investor
pakai venture capital kan itu gunanya kan itu ya. Hmm. Mereka malah seperti kopi kenangan lah misalnya. Kopi kenangan tuh baru tahun-tahun kemarin baru mulai untung, udah berapa hampir 10 Hmm. tahun toh Ya, itu. ya, ya. Tapi mereka punya dana kan itu masalahnya kan. Mereka ada investor kan dan Hmm. investornya membantu untuk membangun fundamentalnya kan gitu. Dan celakanya kalau kita pertama dana kita juga mungkin nggak cukup gitu ya atau pas-pasan juga itu ya kita korbankan margin, kita nggak bangun fundamental, dua-duanya hancur gitu. Tapi Hmm. kalau bisa ya, dan kalau kita nggak tidak harus juga pakai investor sih menurut saya. Tapi kalau kita merasa cukup dana kita atau perputaran profitability kita putar terus, ya nggak apa-apa menurut saya kan. Hmm. Cuman itu aja sih kekhawatiran saya, Van. Kalau kita Hmm. sibuk mengejar pertumbuhan tanpa diimbangi dengan itu, padahal Ya, kita sudah mengorbankan margin kita kan gitu. ya, 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 ya. Gitu. Oke, betul, betul. Iya, iya, iya. Jadi mungkin teman-teman ini hanya ngelihat aktivitas bakar duitnya dari brand tetangga gitu ya, tanpa Betul. melihat sebenarnya brand tersebut juga udah menyiapkan strategi finansial yang baik ya, Pak Budi ya, Iya. gitu. Contohnya aja misalnya kopi kenangan itu. Hmm. Waktu ya karena dia punya uang ya, dia nggak perlu profitnya dulu, tapi dia bangun Hmm. timnya aja coba lihat. Dia dia Hmm. dia dia rekrut timnya yang mahal-mahal lagi. Jadi Iya, timnya iya. dibuat, sistemnya, teknologinya disiapkan semua sehingga pada saat mereka sudah sangat besar dengan pertumbuhan itu, ya, ya tinggal meraup untungnya aja setelah itu gitu. Nah, kalau Iya, kita iya. nggak bisa seperti itu repotnya gitu. Iya, 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 iya. Oke, nah ini mudah-mudahan juga menginspirasi ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang eh, banyak cerita yang kita dapat di YouTube, di podcast-podcast gitu ya. Hmm, Apa ada bisnis yang bisa growth dengan agresif gitu ya, bakar-bakar duit. Ya kembali lagi kita perlu melihat lagi fundamental kita apakah udah cukup siap ya untuk melakukan itu ya. Kalau siap mungkin itu kita kita bisa jalankan, tapi kalau belum, nah mungkin kita bisa pakai style yang lain yang tadi Pak Budi sampaikan ya, mungkin bisa lebih konservatif ya, lebih mengutamakan profit. Oke Pak Budi, ya. sudah ada satu pertanyaan nih dari Tanti ya. Oke. Terus juga dari trainer Sinantia. Oke, saya dari tadi dulu, nanti berikutnya yang Sinantia tadi ya. Oke, Ya. ini selamat siang Pak Budi. Saya Tanti dari Jakarta. Saya baru mulai buka usaha jasa di bidang Komdev di saat ini. Apa saja yang harus saya siapkan sebagai langkah awal agar usaha saya bisa sustain ke depannya? Komdev itu apa ya? Komdev, Mbak Tanti, community development bukan ya? Itu Pak ya. Ya. Oke. Um, Community development. Oke. 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 Nah, mungkin tadi ya sama dengan pertanyaan saya tadi itu ya dan teman-teman mungkin kalau tantinya belum pernah ikut Smart Business Map ya, monggo dilihat nantinya. Tapi itu pun juga ada kaitannya dengan yang tadi ya. Pertama sekali adalah kategori bisnis kita itu. Nah, community development ini saya nggak tahu kategorinya apa sebetulnya. Ini jasa Hmm. kah kan itu ya? Mungkin jasa ya. Nah, jasa ini untuk community development ini tadi itu ya. Ya, oke. Jasa, pertanyaan tadi itu empat itu dulu ya. Cukup besarkah pasarnya? Tumbuhkah pasarnya? Banyak nggak saingannya? Dan barrier to entry-nya cukup. Jadi itu salah satu yang harus dipahami. Tapi kadang-kadang kan kita paham pun, ya ini kan hobi saya Pak. Oh ini kan passion saya. Ya saya Hmm. mau di sini. Oke, ya udah. Kalau gitu nggak bisa dirubah toh. Ya udah di situ aja. Nah jadi mungkin setelah itu pahami sebetulnya kalau kita mau membangun bisnis berarti kita akan ada saingan. Nah supaya kita bisa membedakan dengan saingan, kita harus cari dulu sebetulnya di pasar yang ingin kita targetkan itu apa saja sih sebetulnya problem-problem di community development itu yang belum ada mungkin solusinya ya. Jadi kalau di SBM itu kita pelajari itu, nah coba cari itu menjadi produk-produk unggulannya. Nah kemudian dari produk unggulan itu carilah segmen pasar yang tepat untuk bangun diferensiasinya dengan pricingnya. Mungkin itu aja dulu mungkin Ya. dibereskan ya. Uh, Hmm. itu udah cukup untuk menurut saya kalau kita baru-baru banget. Jadi yang penting itu playing fieldnya istilahnya kita, ya kategorinya sudah oke,
Kemudian tadi itu kategori itu apa saja problem yang mereka ada sekarang, bisa nggak kita memberikan solusi untuk mereka. Segmen pasarnya sudah dipertajam aja, pasarnya juga cukup besar. Kemudian perbaiki produk atau jasanya kita itu supaya tepat untuk itu. Itu aja dulu diperbaiki, saya yakin bisa jalan. Gitu, Oke, Taufan. mudah-mudahan membantu ya Mbak Tanti ya. Kalau pengen belajar lebih lanjut soal bagaimana industri memahami industri kategori dan market segmen kita ya, nanti Mbak Tanti bisa ikut kelas kita di SBM 8.0 ya bulan September nanti. Oke, nah berikutnya ini ada Mbak Sinantia nih ya, udah raise hand ya. Silakan bisa langsung open cam Mbak Sinantia dan bisa langsung bertanya ke Pak Budi. Tadi juga saya lihat ada juga yang raise hand ya. Ya, Oke, silakan. Oke, Sinantia. terima kasih kesempatannya Pak Budi. Izin saya off cam ya, ini ya, sinyalnya kurang bagus. oke. Jadi saya ingin bertanya terkait dengan scale up gitu ya. Tadi untuk ikut sesi ini kan juga sudah mengisi di depan ada pertanyaan terkait omset gitu ya. Nah, Ya, pertanyaannya sekarang ini sebenarnya bisnisnya itu masih skala kecil ya, baru berjalan skala 1-2 tahun. Namun ini memang terkait ke saya sebagai personal gitu ya, sebagai seorang trainer. Nah, namun dimulai di tahun kedua ketiga ini mulai mulai semakin banyak tawaran sehingga pada saat eh, pajak itu ketika pribadi kan masuk ke penghasilan pribadi ya, apalagi saya juga ya, seorang istri, jadi masuk ke penghasilan suami dan menjadi kena pajak progresif seperti itu. Nah, pertanyaan ya. saya kapan bisnis saya ini memang harus sudah terpisah, jadi dibuat PT persorangan atau memang tetap seperti ini gitu. Namun ya itu kendalanya di pajak gitu. Dan jadi apakah scale up itu bisa bukan karena memang marketnya ke depannya banyak gitu ya, tapi lebih terkait permasalahan pajak seperti ini gitu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, memang pajak ini menjadi momok ya untuk banyak orang sekarang ini gitu ya. Tapi kalau ditanya untuk scale up yang sustainable, maka kita sebagai pebisnis wajib mempertimbangkan dan memperhatikan unsur pajak itu. Karena kalau tidak, Anda tidak akan mungkin bisa scale up dengan baik dan benar. Itu aja. Jadi kalau ditanya, perlu nggak diperhatikan? Iya. Sebab kalau kita hanya mencoba mencari-cari jalan supaya kita nggak bayar pajak, maka artinya kita tidak akan bisa juga scale up dengan besar. Bisa sih berkembang, tetapi mungkin nggak besar ya jadinya. Jadi kapan sih kita mau memisahkan? Nah, tergantung kita kan gitu ya. Jadi selera masing-masing beda-beda dan risiko masing-masing. Kalau saya misalnya, kalau saya mau membangun bisnis dari awal, saya sudah bangun PT-nya dulu gitu. Walaupun bisnisnya belum ada. Ada teman-teman jalan aja bisnisnya dulu, baru bikin PT-nya misalnya, atau CV-nya. Ya, kalau mau betul-betul dipisahkan, ya PT sebaiknya. CV ya berarti sama aja. Ya itu kan pajak pribadi juga jadinya kan itu ya. Nah, jadi timbang-timbang mungkin lebih konsultasikan dengan teman-teman yang jago di pajaknya misalnya ya. Kalau saya sih memang kalau mau serius ya kita harus bangun badan hukumnya untuk mau scale up. Kalau soal pajak itu masalah selera masing-masing ya, tapi yang sudah pasti nggak mungkin scale up besar dan jangka panjang kalau kita tidak mau mempertimbangkan pajak itu bagian dari bisnis seperti biasanya. Gitu Mas Ya, Afan. Oh, oke. Mudah-mudahan bantu. Ada kira-kira lagi Mbak Sinantia? batasan omsetnya untuk Mm-mm. supaya lebih efisien dan profitable ya dari sisi pajaknya itu di omset berapa kira-kira untuk sebaiknya sudah move menjadi PT. Sebetulnya kalaupun saya nggak tahu sekarang ini coba bisa dicek kembali ya. Pajak UMKM itu sebetulnya kan juga ada ya pajak yang Ya, 0,5% di bawah ya. 4,8 M setahun itu cuma 0,5% dari total pendapatan.
Jadi ya mungkin kalau kita memang sudah bisa seperti itu, berarti itu kan tidak masuk ke pajak pribadi lagi kan itu ya, dan Ya. memang menjadi lebih kecil. Tapi kalau sudah melewati 4,8 menjadi pajak progresif biasa untuk perusahaan. Tapi itu pun juga tergantung kita. Kalau pajak pribadi kita sudah di atas 30, ya mending perusahaan lah. Perusahaan kan cuma 22 kan itu ya. Iya, Jadi betul. jadi itu nanti bisa dicek sendiri. Tapi kan 0,5% itu menurut saya sih cukup kecil ya Ya, dibandingkan kalau kita misalnya bayar pajak pribadi gitu ya. ya. Oke. Baik, terima kasih Gimana? Pak. Yuk, Bantu ya, sama-sama. Mbak Sinantia ya. Oke, baik. Pak Budi, oke ini dari Mas Eki, beliau akan hadir di tanggal 29 nanti ya di program Triple Value. Jadi mungkin pertanyaannya nanti disimpan aja di tanggal 29 ya. Oke Mas Eki, sampai jumpa di tanggal Kita 29 langsung nanti ya. kerja aja tanggal Kita 29. langsung Jadi kerja aja. nggak usah tanya lagi, yuk kita kerjain apa gitu. Oke. Nah, berikutnya ada dari Mas Furkon nih, ya, pertanyaannya mengenai cara membaca peluang market di bisnis yang sedang kita jalankan gitu ya. Nah, Hmm, apakah betul misalkan, nah ini mungkin nyambung juga ya, saya nitip pertanyaan juga, apakah betul kalau kita lihat, oh ini sekarang kopi lagi rame nih, oh berarti itu trennya lagi bagus gitu ya, peluangnya lagi besar gitu ya. Sementara mungkin bisnis yang sedang kita jalankan saat ini eh, trennya kelihatan trennya itu biasa aja gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dengan tepat Pak Budi mengenai hmm. sebuah peluang bisnis yang lagi bagus atau bisnis yang sedang kita jalankan saat ini? Ya, jadi memang memang ada macam-macam ya caranya. Nah, di zaman sekarang, Hmm. salah satu tools yang Anda bisa lakukan itu kan sebetulnya satu Google Search ya, Google Trend gitu ya. Key trendnya apa. Nah, apalagi sekarang sudah ada lagi AI. Di AI itu kalau Anda gunakan ChatGPT, Cloud, DeepSeek, Gemini, dan segala macamnya itu. Nah, tergantung. Kalau research misalnya Gemini mungkin lebih Hmm. kuat karena dia nyambung dengan Google langsung misalnya ya. Hmm. Jadi bisa juga Anda melakukan research di situ untuk meminta ya asal promptnya harus tepat Hmm. dulu untuk melihat tren-tren apa yang terbaru yang didapatkan itu satu ya. Lalu yang kedua ya, eh, yang bisa juga kalau Anda kebetulan punya, kalau Anda jualannya ada di Shopee atau di TikTok, itu biasanya juga ada data di situ. Ya. Data yang mana penjualan yang paling besar misalnya ya di online itu biasanya itu seperti kosmetik, skincare, Hmm. fashion itu termasuk yang besar. Nah, Hmm. nanti di situ Anda juga bisa memilah-milah yang mana lagi tren dan segala macam. Nah, Hmm. cuman itu, nah salah satunya kekurangannya adalah berarti itu yang sudah ada. Hmm. Nah, kalau mau lebih bagus lagi, kita membaca tren yang belum ada kan itu. Nah, itu nggak bisa dilihat dari hasil penjualan kan itu. Hmm. Yang kita harus research ya, bisa lewat AI, bisa lewat Google dan segala macam. Itu adalah tren dari behavior konsumennya. Nah, kalau kita tahu behavior konsumennya seperti apa, misalnya, nah mungkin dari situ kita mencoba menganalisa apa sih tren yang akan terjadi kalau perubahan perilakunya seperti ini. Nah, kalau itu terjadi berarti kita yang setting the trend. Jadi Hmm. kita yang di awalnya. Kalau kita membaca data yang kita research itu berarti yang sudah ada kan gitu ya. Berarti kita sudah ada, sudah trendy ya. Artinya kalau orang sudah menjual banyak, ya kita kan ngikut berarti kan gitu ya. Itu kelemahannya gitu. Nah, jadi ada dua riset tetap tetap itu penting menurut saya dan juga itu paling gampang gitu ya. Kita tahu oh yang kalau skincare itu apa sih? Oh, ternyata misalnya skincare itu yang paling banyak tuh moisturizer sama sunscreen yang paling besar Hmm. misalnya. Oh, kalau gitu saya masuk sunscreen dong kan gitu ya. Ya boleh sih, tapi berarti udah banyak orang di situ kan itu masalahnya kan itu ya. Hmm. Nah, jadi Ya. selain dari itu saran saya adalah lakukan research dan sekarang tuh enaknya itu ada AI, Hmm. ada Google segala macam. Anda nggak perlu bayar terlalu mahal orang-orang gitu ya. Tapi bisa Ya. lakukan research asal Anda pandai menggunakan AI dan prompt-prompt yang tepat gitu ya. Hmm. Anda bisa lakukan research itu dan Anda menciptakan tren baru. Gitu, Mas Taufan. Ya. Oke. Nah, mudah-mudahan bantu ya. Nah, jadi poinnya adalah membaca tren yang sudah terjadi itu mungkin udah umum Mbak Budi ya. Tapi lebih hebat lagi kalau kita bisa membaca tren yang belum terjadi gitu Ya, Pak ya. Nah, betul.
salah satu yang mungkin bisa kita lakukan adalah menggali lagi atau mempelajari lagi soal customer behavior, Pak Budi ya, Ya, perilaku konsumen ya, perilaku betul, konsumen ini yang kemudian akan menciptakan tren-tren baru. Nah, kalau betul. menurut Pak Budi sendiri nih Pak, perilaku Ya, konsumen ke depan apa nih Pak yang akan jadi tren baru nih Pak kira-kira Pak? iya macam-macam sih. Kalau kita lihat misalnya sekarang ini ya, contoh kalau di consumer good itu, misalnya sekarang ini soal health, Hmm. kesehatan. Tapi kesehatan itu ya dari dulu sebetulnya sudah ada tren itu. Nah, ternyata tren yang termasuk lebih cepat itu misalnya adalah soal keperluan protein ya. Hmm. Itu salah satu misalnya. Makanya banyak sekali produk-produk yang hubungannya dengan protein ya dan segala macamnya itu Ya, menjadi penting. ya. Kemudian apalagi nih yang soal kesehatan dari dulu sebetulnya sudah ada juga, cuman Hmm. trennya kan belum nih. Nah, Hmm. sekarang ini misalnya yang banyak adalah berhubungan dengan kesehatan perut sebetulnya. Jadi Hmm. apakah itu makanan, minuman yang ada ingredientnya atau formulanya itu yang asam membantu kesehatan perut, itu menjadi Hmm. tren-tren yang terbaru gitu ya. Hmm. Nah, kemudian yang formal menjadi informal ya. Misalnya sekarang ini Gen Z misalnya ya. Kalau kita lihat Gen Z itu justru malah sekarang ini mulai meninggalkan sosial media kalau saya lihat gitu ya. Hmm. Ada tren baru itu. Jadi mereka tetap ada, Instagramnya Hmm. ada, TikToknya, tetapi dia tidak terlalu aktif lagi di situ gitu. Malah Hmm. justru sekarang ini banyak sekali yang pengen balik ke seperti offline lagi, ada Hmm. real real interaction gitu ya. Sehingga kalau kita bicara soal branding dan Hmm. bagaimana kita mengkomunikasikan, bisa jadi tadi itu komunitas itu menjadi mungkin lebih penting ya Hmm. daripada sekedar ads-nya. Kepercayaan para Gen Z terhadap ads itu dan influencer itu menjadi sekarang ini sudah cukup rendah sekarang ini. Ya, Walaupun masih ya, tetap ada ya untuk segmen tertentu, tapi sudah cukup rendah. ya, Jadi ya, ya. kalaupun kita bayar influencer, mungkin lebih banyak mereka melihatnya adalah review dibandingkan influencer. Hmm. Jadi lebih Hmm. penting review dibandingkan kita mengeluarkan uang untuk influencer. Itu tren-tren yang salah satu yang bisa saya baca sih gitu ya. Gitu, Ya, Van. ya, 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 ya. Oke ya, jadi menarik ya perilaku konsumen ini ya, perilaku market ini ya. Ke Betul. depan bukannya semakin apa mendekat ke teknologi apa ini semakin Iya, karena online, semakin iya, tapi saya offline. pikir kan masuk akal ya, Van Ada ya. kejenuhan kali Pak ya. Iya, karena kan juga dibombardir terus dengan sosial media dan Betul. itu orang-orang capek. Seperti saya sekarang ini kan, Ya. aduh, saya mending di apa di Bali aja saya staycation gitu ya. Ada Iya, ada pohon-pohon, udah bosan juga kan itu iya, dengan sesuatu yang tadi itu. Jadi iya, iya, eh, iya. itu yang harus kita baca tren-trennya itu. Gitu. Betul, betul. Nah, ini menarik juga ya teman-teman ya, soal terkait juga soal strategi marketing ya. Saya ketemu dengan Hmm. beberapa bisnis ya, yang justru mereka itu tumbuh dari campaign below the line, Ya, gitu ya. Campaign ya, below the line itu maksudnya campaign yang sifatnya itu lebih eksklusif dan lebih direct, seperti misalkan exhibition-exhibition gitu ya, atau direct sales gitu ya, atau canvassing. Nah, di beberapa industri itu atau di beberapa kategori bisnis itu justru itu lebih efektif saat ini gitu ya. Nah, bisa jadi salah satunya adalah market itu juga jenuh ya dibombardir dengan apa itu campaign-campaign iklan-iklan online gitu ya. Nah, ini hanya ya, salah satu fenomena aja ya, ya ya, bisa jadi akan jadi tren ke depannya kita nggak tahu gitu ya. betul, Oh, gitu ya. betul, Oke, Van. jadi gitu teman-teman ya soal tren tadi ya, memang kita harus terus adaptif ya dan relate dengan kondisi saat ini, terutama perilaku konsumen maupun perubahan teknologi. Nah, ini mungkin satu lagi Pak Budi ya, karena waktu kita juga sudah mau habis di jam 11.30, ada pertanyaan soal bagaimana cara menghitung market size ya dari Mas Ahmad. Silakan Pak. Ya, kalau Anda belajar Smart Business Map itu ada pertanyaan nomor 4 namanya how big is the market ya. Tadi juga kita tanya Hmm. gitu ya bahwa uh, kita harus bagaimana gitu ya. Nah, jadi kita sebetulnya kalau kita lihat uh, dengan adanya AI dan Google situ ya, maka sebetulnya kita nggak ada masalah dengan mencari market size itu sebetulnya ya. Nah, kenapa Ya. begitu? Sekarang ini cuman
ada dua cara. Satu adalah data real yang bisa kita lihat dari pemerintah, dari research company yang kita bisa ambil, Ya. atau tadinya adalah kita misalnya mengambil yang namanya ekstrapolasi ya, cara ekstrapolasi gitu. Nah, cara ekstrapolasi itu berarti kita menggunakan asumsi-asumsi tertentu yang kita gunakan, kita carikan angka-angkanya, dari situlah kita dapatkan. Nah, Ya. paling gampangnya sekarang apa sih? AI, kan itu ya. Ya, jadi kalau dengan prompt Anda AI, tapi hati-hati banget ya. Memang kadang-kadang bisa menipu juga ya. Datanya belum tentu akurat juga, tapi minimal itu akan membantu. Tinggal Anda bikin promptnya yang tepat dengan lebih spesifik, segmen pasar yang lebih spesifik, geografi yang lebih spesifik, ya misalnya kategori yang lebih spesifik. Biasanya dia bisa mencarikan angkanya, ya angka umumnya. Tapi jarang yang bisa melihat trennya gitu ya. Nah, trennya itu mungkin harus dibeli researchnya, atau kalau memang ada yang bisa diambil sama AI itu, Anda bisa dapatkan itu. Kalau nggak, Anda ekstrapolasi itu namanya, gunakan data-data tertentu. Gitu, Van. Ya, oke. Mudah-mudahan bantu nih Mas Ahmad ya. Jadi bisa menggunakan AI, teknologi, menggunakan juga ekstrapolasi. Mungkin saya sedikit menambahkan Pak Budi. Jadi Ya, biasanya Mas Ahmad untuk market size industri atau kategori secara umum itu biasanya kita bisa dapatkan ya datanya itu di internet cukup banyak ya, entah itu dari McKinsey atau misalkan dari BPS atau segala macam gitu. Nah, hanya saja hmm, memang itu sifatnya masih headline ya, masih umum ya, ya. Nah, tetap perlu kita ekstrapolasi supaya bisa lebih relate dengan kategori yang sedang kita jalankan saat ini ya. Jadi kita combine antara dua itu. Gitu ya. ya, Kalau kita bisa belum bisa membayar lembaga survei untuk ya, melihat market size kita. Oke, jadi ya, demikian dulu Pak Budi ya tanya ya. jawab kita ya teman-teman semua, terima kasih. Dan sebelum kita tutup teman-teman semua, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai program terdekat kita ya, yaitu Triple Value Your Business. Oke. Nah, teman-teman semua, ini adalah ada satu program yaitu Triple Value Your Business nanti di minggu depan ya, tanggal 29 sampai dengan 30 Agustus di JW Marriott Jakarta ya. Jadi ini program apa sih sebenarnya ya? Jadi program ini berangkat dari kisah suksesnya Pak Budi dalam memimpin SGM Sari Husada ya, yang waktu itu pada saat Pak Budi memimpin pertama kali, nilai dari SGM Sari Husada itu sebuah baby nutrition dari Jogja ya saat itu Pak Budi ya, itu bernilai 4T dan setelah didevelop oleh Pak Budi kurang dari 5 tahun, nilainya bisa bertumbuh sampai dengan 22T. Dan tentunya ini sebuah pencapaian yang luar biasa ya, karena pertumbuhannya bahkan lebih dari 3 kali lipat. Nah, tentunya banyak sekali pembelajaran yang bisa dapat dari kisah ini gitu ya. Bagaimana cara meningkatkan valuasi, bahkan lebih fundamental lagi apa itu yang disebut dengan valuasi bisnis ya. Dan sekarang valuasi bisnis itu adalah sebuah istilah yang cukup umum di dunia pebisnis, tapi mungkin banyak juga teman-teman yang masih bertanya apa sih sebenarnya yang disebut dengan valuasi bisnis. Nah, dari kisah itu ya, dari story itu kemudian kita mencoba membuat sebuah program. Sederhananya adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan valuasi bisnis Anda sampai dengan minimal 3 kali lipat gitu ya. Nah, program ini berlangsung selama 2 hari dan tujuan dari program ini adalah kita ingin sharing kepada teman-teman para business owner maupun para CEO tentang konsep business value atau valuasi bisnis, kemudian bagaimana melakukan diagnosa bisnis agar kita bisa dengan mudah meningkatkan valuasi kita hingga 3 kali lipat, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis kita ya, termasuk menentukan skala prioritas atau prioritas strategi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, output dari program ini teman-teman semua adalah kita membuat yang namanya Business Value Improvement Plan ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menilai berapa valuasi kita saat ini, kemudian berapa target kita 5 tahun yang akan datang gitu ya. Apa saja yang harus teman-teman lakukan untuk meningkatkan valuasi bisnisnya. Oke, apa saja yang akan dipelajari? Yang pertama tentunya adalah
mempelajari atau memahami apa itu business value, ya, kemudian bisa melakukan diagnosa mengenai business value kita, ya, kemudian bisa menyusun strategi untuk memperbaiki dari valuasi kita, termasuk juga belajar soal capital market dan funding strategi, ya, karena biasanya valuasi bisnis itu ya erat kaitannya dengan capital market, ya, erat kaitannya juga dengan funding strategi. Dan tentunya kita juga akan belajar soal triple value roadmap. Nah, program ini ditujukan untuk siapa sih? Untuk teman-teman founder dan owner bisnis, untuk CEO, ya, kemudian untuk second generation, ya, atau penerus bisnis keluarga, ya, termasuk juga untuk perusahaan yang sedang mempersiapkan untuk scale up, ya, dan membutuhkan pendanaan, ya, kemudian mungkin juga ada rencana untuk merger, akuisisi maupun IPO, ya, ataupun teman-teman yang ingin mendapatkan partner strategik untuk mengembangkan bisnisnya, ya. Nah, program ini diselenggarakan oleh Business ID secara eksklusif hanya 25 perusahaan aja, karena kita selain belajar kita juga nanti akan ada bekerja, ya, apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus diperbaiki, dan tentunya di dalam program ini ada satu tools, yaitu menghitung valuasi bisnis kita saat ini. Nanti ada beberapa angka dari bisnis teman-teman yang bisa teman-teman input gitu ya, dan dari situ kita bisa tahu berapa kondisi valuasi bisnis kita saat ini. Oke, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di program Triple Value minggu depan, teman-teman, ya, terutama buat teman-teman yang sedang menyiapkan untuk ekspansi dan untuk membuat sebuah kemitraan strategis gitu ya.